Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suryadi, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252110088. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran di MTS Hudatul Falah kelas 7 dengan materi pengertian macam-macam najis dan cara mensucikannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk belajar hari ini semuanya? Iya. Ayo coba diperiksa apakah sudah bersih mejanya dan golongan bersamanya tidak? Sudah. Kebiasaan setiap kali istirahat suka bawa makanan, kotorannya tidak boleh ditaruh di meja, tetapi dibuang pada tempatnya. Anak-anakku, hari ini apakah teman-temannya hadir semua? Tidak. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Berapa hari? 2 hari. Sudah 2 hari. Ada kabar? Untuk buat jenguk? Katanya mau dijenguk, Pak. Oke. Nah, nanti kabarin wali kelasnya kalau memang sudah lebih dari 3 hari. Biasanya yang sakit itu kita jenguk. Oke, suratul Fatihah. Di antara anak-anakku sekalian hari ini, siapa yang di rumahnya punya adik bayi? Kamu punya adik bayi? Siapa nama kamu? Hah? Cika. Cika punya anak bayi usia berapa? Punya adik bayi, bukan punya anak, punya adik bayi usia berapa? Adik bayi usia, coba yang keras suaranya. Usia 2 bulan. Terus makan dan minumnya hanya baru ASI? Belum makan yang lain? Belum. Nah, kalau kamu lagi gendong adik bayi, tiba-tiba adik bayinya pipis. Pipisnya kena baju kamu. Baju kamu yang kena pipis adik boleh nggak dipakai buat sholat? Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lihat di sini ada perangkat video pembelajaran. Secara manusia ketatakan merupakan hukum dan kegiatan apakah yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, tawaran dalam suci atau bersihnya dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Bersuci, satu macam-macam bersuci. Secara umum, para ahli fikih membagi tahapan bersuci menjadi 2, yaitu bersuci dari 3 macam jenis najis ini, mulai dari yang berat, yang sedang, sampai yang ringan, masing-masing cara untuk membersihkannya berbeda-beda. Nah, untuk jenis najis sedang itu tergolong 2 macam lagi, yaitu najis ainiyah dan najis humiyah. Ya. Kalau najis ainiyah berarti si bentuk najisnya kelihatan. Contohnya apa?
cicak tuh. Kadang-kadang nih ya, kita mau sholat, begitu kita lihat sajadah, tiba-tiba di sajadah kita ada air cicak. Kalau seandainya kita paksakan untuk sholat, jadi sah tidak sholatnya? Maka kita harus bersihkan dulu dari najisnya, karena ini ainnya bentuknya ada, si bentuknya perlu dibuang dulu, baru najisnya dibersihkan. Nah, ini adalah pendalaman materi kita sekarang yang akan kita bahas. Setelah kita tahu alat yang untuk dipakai bersuci apa saja, baik itu air maupun selain air. Terus kita sudah tahu air apa saja yang suci dan mensucikan, bisa kita pakai untuk wudhu. Setelah itu kita periksa lagi apakah pakaian kita sudah terhindar dari najis, apakah tempat sholat kita sudah terhindar dari najis. Lalu kalau ada najis, bagaimana cara untuk mensucikannya? Jadi saya membagi 3 kelompok baris. Ini kelompok pertama, baris ini kelompok kedua, dan baris yang ini laki-laki ini semuanya kelompok 3. Ya. Sekarang rubah formasi susunan kursi dan mejanya menjadi saling berhadapan. Yuk, sekarang rubah posisi mejanya menjadi meja kelompok. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, kelompok yang ada di sini ini kelompok pertama. Untuk kelompok pertama, ketua kelompoknya Citra. Kelompok pertama akan membahas tentang najis muhafafah. Silahkan diskusikan dengan kelompok kamu. Yang pertama, apa pengertiannya? 2 jenisnya, 3 contohnya apa saja, cara mensucikannya bagaimana, dan di rumah kamu najis muhafafah yang biasa kamu temukan apa? Bisa dipahami? Oke. Saya beri waktu 15 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keras ya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Istiani dan saya Oktaviani Akila Syifa. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kita tentang najis mutawasifah. Anak-anakku sekalian, subhanallah, luar biasa. Islam mengajarkan kita sampai kepada hal terkecil. Allah dan Rasulnya sangat sayang sekali terhadap hamba dan umatnya, sampai mengajarkan, mengatur tata cara sampai kepada hal yang paling terkecil. Itu semua adalah untuk kebaikan kita. Allah Maha Suci. Kita ibadah sholat ingin menghadap ke Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah. Logikanya, yang ingin kita ajak berkomunikasi itu adalah Zat yang Maha Suci. Beradab tidak kalau kita dalam keadaan kotor? Beradab tidak kalau kita dalam keadaan bernajis? Allah Maha Suci. Maka ketika kita ingin beribadah, pastikan
diri kita dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun dari najis. Ya, kalau kita tidak memahami tentang bersuci, hati-hati, nanti jangan-jangan selama ini ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi kita sudah belajar tentang taharah atau bersuci. Bersuci dari najis. Ya. Najis ada berapa? 3. Sekali lagi. Najis ada berapa? 3. Yang pertama. Apa itu najis Muhammad? Contohnya? Oke, semuanya ya. Bagaimana cara membersihkannya? Najis yang kedua apa? Najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Najis sedang. Contohnya? Dan najis mutawasito sedikit agak berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena digolongkan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama najis mutawasito ain. Yang kedua najis mutawasito hukmiyah. Apa itu najis mutawasito ainnya? Najis yang terlihat bentuk dan wujudnya. Terlihat itu berarti kelihatan ya sama mata ya. Najis hukmiyah yang tidak terlihat rupa, bentuk dan wujudnya ya, itu tadi tuh ya, pipis yang sudah mengering tapi baunya masih ada ya. Dan najis yang ketiga mubalaghah. Apa itu najis mubalaghah? Ya, najis yang tergolong berat Pak ya. Contohnya apa? Najis anjing dan babi. Anjing dan babi itu najis mubalaghah anak-anak ya. Awas ya. Jangan sekali-kali coba-coba makan dagingnya. Dagingnya juga hukumnya ya. Takutnya gini kamu. Ya, kita kan di Indonesia itu beragam ya. Kan kalau bagi orang Chinese yang non-muslim, intinya orang non-muslim itu kan mereka ada yang makannya babi, daging babi, ada yang makannya daging anjing. Ya, bila nanti kamu misalkan tiba-tiba punya teman orang non-muslim, kalau mereka lagi makan, hati-hati jangan ujuk-ujuk minta, ujuk-ujuk. Jangan tiba-tiba kamu minta. Jangan-jangan yang lagi dimakan itu daging atau daging anjing ya. Haram hukumnya. Dan karena memang air liurnya, darahnya, ya, bulunya dan yang lain-lainnya itu tergolong ke dalam najis. Bagaimana cara membersihkannya? Disiram dan dibasuh. Disiram sebanyak 7 kali dan yang terakhir dengan tangan. Alhamdulillah, subhanallah. Selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang bersuci dari najis ya, seperti tadi yang sudah kalian diskusikan ya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita
juga mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita. Kamu udah belajar, kamu udah tahu. Jadi kalau lagi di rumah misalnya, apakah itu ayah, apakah itu ibu, apakah itu kakak, apakah itu adik, misalnya kita melihat ada air pipis. Nah, kamu kan udah tahu. Jadi kamu boleh dan bisa kasih tahu supaya ilmunya menjadi ilmu yang benar. Anak-anakku sekalian, untuk tugasnya yang pertama, Bapak kasih tugas anak-anakku sekalian semuanya. Ini bukan tugas kelompok ya, tapi tugas pribadi masing-masing. Tugasnya yang pertama, masing-masing membuat rangkuman tentang najis yang seperti tadi udah kita pelajari. Yang kedua, membuat poster tentang kebersihan. Yang pertama tugasnya apa? Membuat rangkuman tentang najis. Yang kedua, membuat poster. Kita nanti dikumpulkan di minggu depan. Minggu depan. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah. Berjalan sudah pembelajaran kita hari ini di kelas 7. Kelas 7. Untuk ketua kelasnya, agar pembelajaran kita menjadi kebaikan untuk kita dunia akhirat sepanjang masa, kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk pembacaan doa di akhir pembelajaran kita. Oh.